Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Birusa Bincang Seru Manwa. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa yang telah meraih prestasinya, yaitu menggapai juara umum Jumara PMR 30 Banyumas 2024. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lula Etapuri sebagai Ketua 1 di PMR SMA Negeri Kelawar. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haryani Salsa Ramadhani. Aku sebagai Ketua Umum di PMR SMA Negeri 1 Waman. Salam kenal semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofia Diasudul Hakim. Dan saya Rizna Marikuling Tami, selaku moderator yang akan memenuhi jalannya kegiatan Birusa pada hari ini. Dan kali ini kita siap nih untuk membawa teman-teman semua agar terinspirasi atas prestasi yang telah mereka capai. Mari kita bahas pada podcast hari ini ya. Nah, sebelumnya kita mau mengucapkan selamat dulu kepada para PMR yang telah menggapai prestasinya nih di bidang juara umum Jumara PMR 30 Banyumas 2024. Nah, sebelumnya gimana sih perasaan kalian pertama kali mendengar kejuaraan tersebut? Apakah ada perasaan takut dan khawatir setelah meraih juara, seperti harus mempertahankan gelar kejuaraan, memenuhi ekspektasi orang lain terhadap kalian? Itu bagaimana? Perasaan kita pastinya waktu pertama kali dengar juara senang luar biasa ya. Tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab yang lebih untuk mempertahankan prestasi itu. Selanjutnya, bagaimana sih strategi kalian untuk mencapai prestasi itu? Jadi kayak strategi apa aja yang telah kalian keluarkan untuk bisa diikuti? Kalau untuk strategi dari kita itu mungkin menerapkan disiplin itu nomor satu ya. Dari semua pembina dan juga pelatih kita itu selalu menerapkan disiplin. Seperti kayak hal kecil kayak misal kalau kita mau latihan itu sepatu di luar UKS itu semuanya harus rapi gitu. Nah hal itu tuh menurut saya bisa membantu kita untuk menjadi juara di sana karena kita bisa lebih percaya sama diri sendiri gitu, terus saling percaya sama anggota satu tim, satu kontingen juga. Baik teman-teman, jadi yang pertama itu ada disiplin ya. Jadi disiplin itu nomor satu harus benar-benar ada dalam setiap kegiatan maupun dalam setiap perlombaan. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang kalian hadapi dan bagaimana kalian mengatasinya? Nah, jadi di setiap kegiatan, di setiap perlombaan pasti ada tantangan atau hambatannya ya. Jadi bagaimana sih kalian tuh menyelesaikan tantangan tersebut, walaupun di diri kalian sendiri ataupun bersama teman-teman satu PMR itu bagaimana? Untuk tantangan waktu yang kita hadapi dalam proses persiapan buat juara itu ada beberapa. Salah satunya itu yang paling ini tuh dana ya loh. Jadi karena untuk juara itu kan dananya nggak sedikit, banyak banget. Sedangkan kita dari PMR juga dananya nggak cukup. Otomatis kita ada Iuran. Jadi kita bikin kesepakatan sama semua anggota nih kalau kita iuran buat bantu sekolah juga kan ya gitu. Terus akhirnya semuanya setuju, terus setiap kita latihan tuh kita menyisihkan uang sedikit buat dibantu sekolah. Terus sama untuk waktu buat latihan juara itu kan waktu minimal itu 1 bulan sebelum juara kita harus sudah mulai latihan. Sedangkan waktu itu kita dikasih waktu 1 bulan kurang karena kan waktu itu baru awal masuk sekolah ya. Otomatis kita juga baru open recruitment buat anggota baru dan belum ngebekalin mereka sama materi-materi yang dari kita. Jadi kita cukup kesulitan buat nyari anggota ikut juara ini. Itu sih. Jadi kita karena nyari orangnya lama, akhirnya waktu buat latihan itu sedikit. Belum lagi karena kita masih KBM ya itu. Jadi harus dispen dan sebagainya. Dan buat minta dispen itu lumayan susah karena dari guru itu berpikirnya itu kan juga masih lama. Kenapa dari seorang berlatihan gitu, padahal kan persiapannya memang butuh lama banget gitu sih. Tapi keren ya, walaupun tenggelam waktu dan sebagainya tetap masih bisa raih juara. Lalu bagaimana sih kalian menilai dampak prestasi ini terhadap masyarakat, khususnya di kalangan siswa-siswi SMA?
teman-teman. Apakah prestasi ini cukup berdampak? Berdampak ya, Sangat berdampak sih. sangat berdampak banget karena dari prestasi yang kami raih otomatis dan juga yang kami harapkan itu siswa-siswi di sini akan termotivasi dari prestasi yang kita raih gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, boleh teman-teman kasih tahu apa yang menjadi kunci kesuksesan bagi kalian itu versi kalian itu seperti apa sih? Kayak kalian kan telah menggapai prestasi yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman boleh tahu nih, kunci kesuksesan versi kalian itu seperti apa sih? Mungkin dari kita ya, itu ada saling ketika antar anggota, komunikasinya tuh wajib lancar. Terus kita ada satu kebiasaan, yaitu setiap selesai latihan itu kita harus evaluasi apa yang setelah kita lakukan di hari itu. Terus kalau misalnya ada yang kurang, itu kita harus kembali langsung di hari besoknya. Terus satu bisa mungkin seperti yang pertama tadi ya, disiplin gitu, Iya sih. sama percaya sama diri sendiri dan juga pengen. Waktu misal habis evaluasi, besok harus sudah ada kenaikan lagi dari hari sebelumnya. Kalau misalkan nggak ada, itu benar-benar akan jadi apa ya, hambatan banget gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus, kita harus benar-benar serius waktu menjalankan proses latihan buat juara. Jadi punya target gitu untuk mencapai setiap harinya. Jadi gitu ya teman-teman, kita harus utamakan komunikasi dulu antar anggota, lalu menerapkan kata disiplin dalam setiap perlombaan. Nah, untuk Mbak Riani Samsani ya, selaku Ketua PNR, untuk mencapai prestasi ini kan harus ada yang namanya kekompakan. Metode apa yang Mbak Riani Samsani lakukan untuk bisa mencapai kekompakan tersebut antara Untuk menciptakan kekompakan antar anggota PNR, khususnya anak-anak yang ikut juara ya. Di sini dari kita itu menerapkan partisipasi aktif dari teman-teman, dan juga kita percaya bahwa teman-teman itu bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Maka dari itu pasti dari teman-teman kalau misalkan dipercaya itu akan lebih yakin kepada diri sendiri bahwa mereka itu bisa. Sama seperti sebelumnya, kita setiap selesai kegiatan itu mengadakan evaluasi. Jadi itu bisa buat motivasi buat diri sendiri seperti itu. Sama komunikasi aja, komunikasinya yang lancar biar mereka bisa berbuat yang kita. Jadi nggak ada hal apapun yang bisa diungkit-ungkitin dari setiap anggota. Setiap ada rasa yang mungkin ganjil dari setiap anggota itu wajib diluapkan sih. Nah, mungkin kalian teman-teman semua bisa contoh nih dari Mbak Riani Samsa selaku Ketua PMR. Buat kalian yang berperan sebagai pemimpin, kalian bisa mencontoh tips-tips dari Mbak Riani Samsa untuk bisa terbuka lagi dengan seluruh anggota. Lalu bagaimana sih cara kalian menghadapi kegagalan dan belajar dari kesalahan? Serta apa yang kalian harapkan untuk generasi perwira yang akan datang itu akan seperti apa? Yang kalian harapkan itu bagaimana? Dari kegagalan itu kita belajar bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya ya Lu. Jadi kegagalan itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi, sebagai motivasi kita buat kedepannya itu lebih baik lagi. Dan Terus juga jangan takut mencoba. Soalnya dari sini kita berdua kan sudah 2 kali ya ikut juara. Di tahun lalu itu kebetulan kita bidangnya yang beda sama yang lalu. Nah itu ternyata di tahun ini kita ada bidang yang beda di sebelumnya, tapi bisa membawakan hasil yang lebih baik juga ternyata. ya, jadi apapun mungkin misalkan ada suatu pekerjaan yang enggak satu bidang sama kita atau kita nggak suka, itu jangan takut buat coba, karena ketika kita takut buat coba itu berarti mental juaranya kurang. Lalu Harapan buat perwira yang akan datang itu bagaimana? Harapan dari kami itu untuk generasi perwira yang akan datang pastinya mempertahankan prestasi yang sudah kita raih, dan juga kalau bisa lebih baik ya lagi. lebih baik lagi, karena untuk juara kemarin kan walaupun juara umum 1 tapi di setiap bidangnya kan masih ada yang belum dapat. Jadi harapan kita
kalau misalkan ada juara lagi nih, generasi penerus kita itu minimal di masing-masing bidang itu dapat juara gitu ya. Bukan cuma di Jumbarat tapi juga Iya, di event yang lain gitu. karena kebetulan di KMR itu pesertanya itu banyak ya kan, Banyak kita banget. 2 atau 3 itu pasti ada di sini KMR. Lalu, apa yang kalian pelajari dari proses mencapai prestasi ini? Yang kita pelajari dari proses ini bahwa sesuatu hal atau suatu prestasi yang ingin kita gapai itu harus pakai usaha. Dan usahanya itu nggak boleh setengah-setengah, jadi langsung semaksimal mungkin gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir ini untuk teman-teman yang ada di rumah ya, ada nggak sih pesan atau kata-kata motivasi dari kalian buat teman-teman di rumah untuk bisa mencoba prestasi serupa? Jangan takut mencoba. Jadi teman-teman semuanya pokoknya jangan takut buat mencoba hal baru apapun itu. Kalau kalian yakin sama diri sendiri, pasti itu bakal membuahkan hasil. Gitu. Baik, kami harap pembahasan dari Mbak Haryani Salsa dan Mbak Lulu Areta bermanfaat dan dapat memberikan perspektif baru untuk kalian. Dan semoga cerita maupun inspirasi yang telah kami bagikan bisa memotivasi teman-teman di rumah untuk terus berusaha dan meraih prestasi. Ingat, setiap langkah kecil menuju tujuan besar adalah prestasi yang patut dibanggakan. Semoga cerita dan inspirasi yang kami bagikan bisa memotivasi kalian dan untuk terus berusaha dan meraih prestasi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode Birusa pada episode selanjutnya. Tetap semangat, terus berprestasi dan jadilah yang terbaik. Sampai jumpa.